Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan kami MBC ya, Muscle Bike Channel, channel YouTube kesayangan kita semua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah follow sosial media kita ya. Eh, Selanjutnya ya, untuk pagi ini kita akan jalan-jalan lanjut ke masih sekitar pedesaan, kecamatan ya. Banyak nuansa hijau pagi hari seperti kita lihat ya. Dan untuk topik bahasan pagi ini kita akan masih akan membahas mengenai, bagaimana nih buat kawan-kawan yang baru lulus ya, dari SMK atau dari kuliah gitu ya, dalam mempersiapkan diri mental untuk bekerja. Ya, kalau yang di part yang pertama kemarin kita membahas mengenai menyiapkan mental ya dari, mental seorang pelajar atau mahasiswa menjadi mental seorang karyawan. Untuk selanjutnya part kedua ini, saya mau membahas mengenai ketika kita melamar pekerjaan ya. Jadi begini guys, menurut saya, pengalaman saya ya, jadi meskipun kita masih baru lulus ya, jadi kita masih tetap perlu untuk menentukan kita mau pekerjaan seperti apa sih, ya. Karena apa? Kita jangan milih kucing dalam karung gitu, kita nggak tahu mau kerja apa, yang penting masuk dulu. Ya tetap bagus saja dapat kerja, tapi, menurut saya resikonya terlalu tinggi. Yang cocok aja belum tentu setelah masuk cocok, apalagi yang kita nggak tahu ke depan mau ngadepin apa gitu kan ya. Jadi gini, kalau saya dulu, saya memang milih-milih sebagai alumni kampus teknik ya, yang pasti saya nyari perusahaan-perusahaan, di bidang teknik ya, yang ada permesinan gitu ya. Jadi kira-kira masih sejalan, ya. Nah, itu pertama. Kedua, biasanya, baru lulus gitu ya, misalnya kita pengen langsung pekerjaan yang enak, yang gaji tinggi gitu ya. Saya yakin ada orang-orang yang, begitu lulus keterima di perusahaan besar gitu ya, gajinya tinggi, itu saya yakin ada, tetapi menurut saya nggak banyak. Karena orang yang cukup beruntung seperti itu menurut saya tidak cukup banyak ya. Nah, banyaknya itu apa? Yang memulai dari bawah, memulai karir dari bawah. Nah, maksud saya memulai karir dari bawah itu bukan hanya bekerja dari posisi yang paling bawah, tapi maksud saya bisa jadi kita harus masuk ke dalam perusahaan kecil dulu gitu. Karena perusahaan besar mungkin belum melihat kita cukup mampu, kita belum punya pengalaman. Jadi kita harus masuk perusahaan kecil dulu gitu kan. Nah, eee, saran saya, kawan-kawan tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke perusahaan kecil dulu gitu. Jadi target perusahaan besar oke, tapi jangan buru-buru langsung harapannya masuk ke perusahaan besar multinasional gitu. Jadi kalau batasan saya dulu seperti ini, target saya itu saya sudah menentukan perusahaan seperti apa ya. Kemudian target kedua saya sederhana, saya pengen segera bisa mandiri. Saya pengen segera tidak bergantung dengan kedua orang tua saya untuk urusan keuangan saya. Nah, jadi setelah itu saya nyari perusahaan-perusahaan, eee, kecil di sekitar kampus saya ya. Tapi saya tetap juga melamar ke perusahaan besar karena, memang mana tahu saya adalah orang yang beruntung dari sedikit orang-orang itu. Misalnya saya baru lulus diterima perusahaan besar, gaji besar. Tapi fokus saya saat itu, saya perusahaan yang kecil lah atau menengah gitu di sekitar kampus saya, karena bagi saya itu saya cukup sadar diri lah karena saya baru lulus belum punya pengalaman. Nah, bayangan saya yang penting saya kerja dulu sesuai dengan bidang dulu, dan saya tidak repotin orang tua saya, tidak minta uang bulanan lagi gitu. Nah, setelah itu, setelah saya masuk di perusahaan itu, waktu itu saya masuk di Sidoarjo. Nah, dari situ saya, tetap bekerja, memulai pekerjaan di perusahaan saya itu. Nah, setelah itu saya langsung ngejar perusahaan-perusahaan besar. Saya tetap bekerja, tapi saya juga masih rutin mengirimkan lamaran pekerjaan hanya ke perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan yang lebih saya target lagi, ya. Karena saya tahu perusahaannya itu perusahaan besar, bidangnya bidang ini. Nah, hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang saya kirim. Jadi saya sudah, bukan saya meremehkan perusahaan kecil, karena saya sedang bekerja di perusahaan kecil,
Dan untuk apa saya ngelamar perusahaan kecil lagi gitu. Jadi saya juga nggak mau terlalu lama pindah-pindah perusahaan yang kelasnya sama gitu. Jadi setelah saya bekerja di perusahaan, kemudian saya target untuk memasukkan lamaran hanya di perusahaan-perusahaan besar, ya. Dan alhamdulillah waktu itu saya bisa masuk. Jadi saya masuk dari yang awalnya di posisi waktu itu QC ya, quality control ya, di satu perusahaan furnitur elektronik di Sidoarjo. Saya pindah ke perusahaan oil and gas di Jakarta. Nah, dan saya masuk dalam program semacam manajemen trainee lah gitu. Jadi manajemen trainee itu kan satu program yang umum di perusahaan besar ya, untuk membina alumni-alumni dari kuliah untuk diproyeksikan menjadi leader-leader di perusahaan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi saya paham sekali karena saya juga pernah menjadi fresh graduate. Saya pernah membayangkan sebagai fresh graduate akan langsung bekerja di perusahaan besar, kemudian gaji tinggi ya. Tapi saran saya tetap realistis, karena orang yang beruntung masuk lulus langsung bekerja gaji bagus itu mungkin tidak banyak, karena perusahaan yang bonafit juga nggak banyak. Banyakan adalah perusahaan menengah dan lebih banyak lagi perusahaan kecil. Nah, jadikan perusahaan kecil atau menengah itu batu loncatan. Tapi saran saya tadi juga jangan terlalu sering meloncat. Jadi setelah kita masuk perusahaan kecil itu, target perusahaan-perusahaan besar. Dan ketika mentarget, jangan lupa untuk mendevelop diri sendiri. Apa maksudnya? Bekerja sebaik mungkin di perusahaan kecil itu, karena apapun itu, perusahaan kecil itu adalah tempat kita untuk menyesuaikan dulu nih. Habis dunia sekolah, mahasiswa, kita masuk ke dunia kerja. Kalau mental kita sudah siap, ditempa di situ, nanti masuk ke perusahaan besar juga akan lebih siap lagi, gitu ya. Jadi dan kalau kalian serius bekerja di perusahaan yang sekarang sebelum masuk perusahaan besar, nanti kalian akan lebih mampu banyak bercerita pada saat interview dengan perusahaan-perusahaan multinasional ini. Oke guys, sekian saja. Sampai jumpa lagi di Muscle Bike Channel. See you, bye.